Barbra Streisand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita kali ini akan bahas tentang gaya ya. Di sini pelajaran SMA fisika itu yang kelas 11 ya. Oh, sorry, kelas 10 ya. Yang ini, maaf ya. Jadi kita bahasanya gaya ya. Bahasa lain gaya itu kalau Inggris itu adalah force ya. Nah, nanti disingkatnya dengan F ya. Jadi kedepannya ini hanya simbol ya. Jadi harus sudah tahu ya, ini F itu gaya. Tapi ada juga gaya berat, misalkan W, bahasa Inggrisnya wake kan gitu. Gaya normal juga ada N. Kemudian ada gaya gesek. Nah, ada gaya F yang merah ini yang keluar. Nah, gaya tadi ini satuannya adalah Newton. Jadi satuan dari gaya adalah Newton. Singkatnya biasanya ada pakai N aja sih. Oke, langsung aja kita gambar ya. Di sini ada saya buat suatu balok ya, terletak pada bidang datar. Anggaplah bidang datarnya kasar. Nah, berarti yang mana sih gaya berat, harus tahu yang mana. Kemudian mana gaya normal gitu. Nah, coba kita lihat di sini. Ini kalau bidangnya datar. Nah, setiap benda memiliki massa ya. Jadi ketika ada massanya, ini ada beratnya. Arah gaya berat itu vertikal ke bawah atau menuju pusat bumi. Nah, nanti besarnya adalah massa dikali gravitasi ya. Ini perlu diingat ya untuk gaya berat. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gaya normal? Nah, gaya normal ini adalah gaya yang tegak lurus bidang sebenarnya. Ya, arahnya tegak lurus sama bidang. Nah, jadi misalkan ada gaya sentuh lah, bisa kita anggap gaya normal ini gaya sentuh. Ada gaya tekan ke bidang permukaannya ya. Nah, nanti kalau kita lihat untuk bidang seperti ini, berapa sih gaya normalnya? Ini bisa kita anggap kan tidak bergerak terhadap vertikal ya. Jadi kita gunakan untuk sigma F sama dengan 0. Untuk yang vertikal kita simbolkan Y, sigma Fy sama dengan 0. Nah, sigma F-nya berarti ada yang ke atas itu positif ya. Ini kita lihat ada N, gaya normal ke atas. N dikurang yang ke bawah W ya. Ini sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya untuk model seperti ini sama dengan W. Kan W-nya pindah ke kanan. Atau besar gaya normalnya adalah M kali G. Khusus bentuk yang seperti ini akan berbeda dengan bentuk yang lain lagi tentunya. Ya, misalnya bidangnya miring. Nanti akan kita lihat yang bidang miring juga. Lalu bagaimana dengan di sini ada gaya F ya, gaya luar. Nah, cenderungnya kalau dia ditarik ke kanan maka benda bergerak ke kanan. Nah, ketika dia bergerak ke kanan timbul gaya gesek. Jadi gaya gesek ini melawan arah gaya yang diberikan, arah geraknya. Jadi kalau kita geraknya ke kanan, maka gaya gesek ke kiri. Begitu sebaliknya, kalau kita buat geraknya ke kiri, gaya gesek akan ke kanan. Oke, ya seperti itu. Nah, lalu kita lihat lagi ada namanya gaya gesek ya. Jadi gaya gesek itu jadi simbolnya F ya untuk gaya gesek. Nah, untuk gaya gesek ini ada sedikit unik ya. Nah, dia resistance ya, gaya gesek atau resistance tadi. Di sini terbagi dua macam. Ada namanya gaya gesek statis. Nah, ini gaya gesek mempertahankan supaya benda itu tetap diam. Lalu ada lagi gaya gesek kinetik. Nah, ini gaya gesek ketika dia sudah bergerak ya. Kita gunakan gaya gesek kinetik. Nah, kalau statis kita simbolkan Fs, F-nya F kecil saya buat ya. Kalau yang kinetik Fk. Nah, besar gaya gesek statis ini adalah mu ya, koefisien gesek ya, mu itu koefisien gesek, ini mu s dikali n. N itu gaya normalnya. Itu gaya gesek statis. Sedangkan kalau gaya gesek kinetis ya tinggal gunakan koefisien geseknya, koefisien gesek kinetis kali gravitasi n. Kali gaya normal maksud saya n ya. Nah, apa fungsi dari gaya gesek statis? Nah, fungsinya gini, sebagai penentu apakah dia benda bergerak atau tidak ketika ditarik. Jadi kalau terlalu lemah gaya yang diberikan, gaya luarnya, benda itu akan tetap diam ya. Jadi jika F yang diberikan tadi lebih kecil, jadi kalau F-nya lebih kecil pada Fs, nah maka dia akan diam. Lebih kecil sama dengan lah, jadi sama dengan masih dia diam. Nah, sedangkan jika sudah bergerak, jika F-nya lebih besar daripada gaya gesek
statis, maka dia akan bergerak lurus, berubah beraturan si bendanya tadi. Oke. Ini coba dipahamkan ya. Nah, ketika sudah bergerak, maka gaya gesek ketika bergerak kita gunakan ini. Si gaya gesek kinetis ketika dia sudah bergerak. Oke, ini pembahasan atau penjelasan tentang gaya geseknya. Nah, nanti untuk berikutnya kita akan lihat soal ya, penyelesaian contoh soalnya. Oke. Sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.